kita tentang bagaimana kita menguji kualitas dari susu dan mengenal susu beserta juga dengan olahan-olahan susu. Ya, adapun yang menjadi tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, kita mengenal susu dan juga jenis olahan dari susu. Yang kemudian yang kedua adalah kita ingin menguji kualitas dari susu secara objektif. Ya, yang kedua adalah kita ingin mengenal kualitas dari susu secara subjektif. Untuk mengenal kualitas susu secara subjektif, kita akan melakukan uji organoleptik. Ya, adik-adik tahu apa itu uji organoleptik? Tahu ya? Uji secara fisik ya, dari segi penglihatan, aroma dan lain segalanya gitu. Yang berikutnya kita akan melihat uji kualitas susu secara objektif. Artinya di sini ada beberapa uji yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah uji apa? Uji keasaman. Ya, dimana nanti pada uji keasaman kita akan lihat pH daripada susu. Ya, masing-masing susu nanti akan kita cek berapa pH-nya. Kemudian yang kedua adalah uji apa? Alkohol. Ya, jadi nanti kita akan teteskan alkohol 70%, kita gabungkan dengan susu dan juga olahan susu dan kita amati apakah terjadi penggumpalan. Ya, berikutnya adalah uji apa nak? Yang ketiga, uji penggumpalan. Sedikit mirip dengan uji alkohol, kita akan melihat apakah terjadi penggumpalan pada susu namun dilakukan dengan teknik pemanasan. Jadi nanti susu terlebih dahulu dipanaskan, kemudian kita akan cek apakah terjadi penggumpalan pada susu atau tidak. Baik, kita akan masuk ke uji yang pertama, uji organoleptik. Maka adik-adik boleh langsung mempraktikkan di meja. Jadi tadi yang mau disiapkan 50 campur. itu udah dikasih 50 ya. Dia matang. 50 ini. Ambil minyak satu. Dari segi aroma, kemudian dari segi rasa, boleh dicatat hasilnya ya. Apalagi cintaku. Untuk rasa segar, hambar, dan rasanya khas susu sapi. Untuk warnanya seperti warna susu pada umumnya, yaitu putih susu. Aromanya khas susu sapi. Kalau kekentalannya, ini kan belum dipanasin, jadi kentalannya encer. Lucu kali. Iya, maksudnya ke sini. Gerak-gerak.
Nanti setelah susunya dipanaskan uji lagi pH-nya ya. Jadi 2 kali uji pH. Oke, jadi hari ini kita udah melakukan uji kualitas pada susu ya. Ada beberapa susu dan jenis olahan susu yang kita coba uji. Yang pertama tadi ada susu segar, kemudian tadi ada susu UHT, kemudian ada susu fermentasi, dan juga ada susu tubuh ya. Jadi untuk uji organoleptik kurang lebih adik-adik sudah bisa memahami bagaimana cara pengujian organoleptik yang benar. Jadi tadi adik-adik sudah berperan sebagai apa itu namanya kalau yang menguji organoleptik? Panelis. Ya, jadi orang yang melakukan uji organoleptik disebut dengan panelis. Itu kenapa tadi uji organoleptiknya kita lakukan di sini. Syarat untuk melakukan uji organoleptik itu adalah dilakukan dalam keadaan yang nyaman dan tidak dipengaruhi oleh siapapun orang lain gitu. Jadi memang ujinya itu harus dilakukan secara subjektif. Itulah kenapa tadi kita ada ya tujuan dari praktikum kita hari ini salah satunya apa? Melakukan uji kualitas susu secara subjektif. So it depends, tergantung pada bagaimana panelisnya melakukan pengujian terhadap aroma, terhadap warna, terhadap rasa, dan juga kekentalan. Ya, jadi mungkin tadi panelis dari kelompok A dan panelis dari kelompok B bisa jadi berbeda ya penilaiannya gitu. Itu yang dinamakan dengan uji kualitas susu secara subjektif. Kemudian kita masuk ke uji kualitas susu secara objektif. Tadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah uji keasaman ataupun uji pH. Kenapa kita perlu melakukan uji keasaman? Berapa sih pH yang normal untuk susu yang baik? Ada di kisaran 6 sampai 7. Jadi pH yang baik untuk susu yang sehat, susu yang segar itu ada di kisaran 6 sampai 7. Tadi pH-nya Ibu perhatikan ada di kisaran 6 sampai 7. Ada yang 6, ada yang kelompoknya tadi ada yang 7. Jadi itu masih masuk di dalam kategori susu yang baik gitu ya. Hanya saja tadi ada susu yang pH-nya kecil gitu ya. pH-nya di bawah 6 itu susu fermentasi, ya kan? Jadi kenapa sih susu fermentasi itu tuh pH-nya udah di bawah 6? Karena sudah terjadi koagulasi dari kasein di sana gitu. Jadi terjadi pemecahan pada kasein. Pemecahan kasein itu bisa beberapa faktor. Salah satunya juga bisa melalui pemanasan, pemberian enzim, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian berikutnya uji penggumpalan dan juga uji alkohol untuk melihat apakah terjadi penggumpalan di dalam susu. Kenapa kita harus melihat uji penggumpalan dan juga uji alkohol? Kenapa kira-kira? Emang kalau susu yang menggumpal itu kenapa? Baik atau tidak? Susu yang menggumpal baik atau tidak sih? Ada yang bilang baik, ada yang tidak. Jadi ketika terjadi penggumpalan, maka seperti Ibu sebutkan tadi, kasein pada susu tersebut akan pecah. Ya kan? Kasein itu adalah protein di dalam susu. Biasanya susu segar kurang lebih 80% kandungan protein yang ada di dalamnya terdiri dari kasein.
Jadi dengan pemanasan itu tadi kalian panaskan kan dalam tempo beberapa menit ya. Kalau semakin panjang maka kaseinnya juga akan semakin pecah, ya kan, semakin rusak. That's why pernah nggak dengar istilah jangan memanaskan susu dengan air yang mendidih, benar ya? Karena apa? Karena nanti kadar nutrisi pada si susu akan semakin rusak. Dan kalau kaseinnya pecah, koagulasi, maka pH-nya cenderung akan turun. That's why tadi ibu bilang coba diuji juga setelah terjadi penggumpalan, ada nggak perbedaan pH. Kalau tadi yang kelompok sebelah belum ada terjadi perubahan pH ya nak, jadi dari 6 tetap ke 6. Mungkin karena kita temponya nggak begitu panjang tadi durasi pemanasannya ya. Tapi kalau kelompok sebelah ada penurunan nggak? Dari 7 turun ke 6. Dan kalau kita biarkan dalam tempo yang lebih panjang lagi, maka pH itu akan semakin turun dan kualitas susunya akan semakin rusak ya. Jadi so far untuk hasil dari uji kualitas susu baik secara subjektif dan objektif, adik-adik udah mengerti ya, sudah bisa memahami ya. Nanti boleh dicatat di dalam laporan praktikumnya masing-masing. Oke, baik, kita sudahi praktikum kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Misalnya susu yang kayak kotak yang 1 liter itu, terus kan baru dibeli, padahal dimasukkan kulkas, baru dia kayak 2 hari lagi tuh berlendir gitu bu, padahal expirednya masih lama. Oke, jadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi kualitas dari susu itu adalah suhu. Jadi susu itu sangat sensitif sekali dengan suhu. Misalnya kalau kita ambil susu kotak nih, yang gedean gitu ya, kan seringkali kita keluarkan dulu, terus kita masukkan lagi ke dalam kulkas, minum lagi gitu kan. Jadi hal itu juga pasti akan mempengaruhi kualitas dari susu dan bisa jadi lebih cepat berlendir. Jadi ketika kita ingin mengolah susu ataupun olahan-olahan susu yang lain, kita harus perhatikan benar-benar suhunya. Makanya tadi waktu sama Andre ibu bilang jangan dikacau-kacau terus gitu, karena kalau naik turunnya suhu itu akan sangat mempengaruhi kualitas dari susu ya. Oke, baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan tutup praktikum kita pada siang hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.